Hahaha. Bagaimana sih manusia itu? Masa dari sejak lahir sampai besar kok tidak ketemu-ketemu dengan yang menciptakan dirinya sendiri, itu gimana sih? Hei manusia, bagaimana kalian ini masih bingung-bingung? Tujuan hidup bingung, mau mati bingung, nggak punya uang bingung, belum nikah bingung, belum punya kerjaan bingung terus. Loh, kenapa kok harus bingung terus itu loh? Yang pasti jelas itu ada penyebabnya. Nah, kalau kita hidup di dunia ini nggak tahu maksud hidup itu ya jelas bingung. Banyak orang hari ini berjalan, waktu ditanya mau kemana bro, nggak ada. Mau kemana bro? Saya tanya mau kemana, nggak ada. Mereka mengatakan nggak ada, tapi jalan-jalan terus. Inilah kebanyakan manusia begitu. Sudah punya rumah bagus, bingung. Punya mobil bagus, bingung. Punya istri cantik, bingung. Kenapa bingung terus? Makanya itu perlu dipikirkan bro. Kalau sudah dipikirkan, akan datang hasil dari pemikiran itu. Entah itu pemikiran berkenaan dengan kenapa kok saya bingung dengan uang banyak, bingung tidak punya uang, bingung tidak punya istri, bingung punya istri, bingung punya rumah, bingung tidak punya rumah. Punya mobil aku bingung, tidak punya mobil juga bingung. Serba bingung terus. Nah, nanti akan didatangkan seseorang dari hasil pemikiran itu. Siapa itu? Ya saya ini yang ngomong ini. Itu loh, karena saya tahu apa yang menjadi penyebab kebingungan manusia. Karena saya ini kan sering ketemu dengan orang barat tuh loh, yang telanjang di pantai itu loh. Itu waktu saya tanya, what is the meaning of your life, mister? Well, you know, I'm asking you a question, okay? What is the meaning of life? Apa maksud hidup Anda? Ya, I don't know, please tell me. Saya tidak tahu ya, tolong beritahu saya lah. Itu dikatakan. Waktu saya tanya kenapa berkeliling dunia dari satu negara ke negara lain menghabiskan banyak uang, ujung-ujungnya juga di pantai berjemur, menyiksa diri, menghabiskan uang, nyiksa diri. Kalau hanya berjemur kan bisa di rumah mereka, bisa di negara mereka, ngapain jauh-jauh? Ternyata mereka menganggapnya negara yang jauh yang dikunjungi itu akan mendatangkan ketenangan jiwanya karena kebingungan itu. Nah, karena tidak tahu apa yang dicari, makanya mereka tetap bingung walaupun sudah di tempat yang ditujunya itu. Itu loh bro, men. Jadi saya ini adalah orang yang didatangkan oleh Allah untuk memberi kabar bahwa kebingungan manusia hari ini dikarenakan tidak tahu apa yang dikerjakan. They don't know what they are doing. You don't know what you are doing. Tidak tahu apa yang kamu sedang kerjakan, apa yang mereka sedang kerjakan, mereka tidak tahu. Kalau seseorang itu tahu apa yang sedang dikerjakan, maka tenang. Oh, saya sedang nyopir ini supaya saya selamat, tenang, slow dia bawa. Begitu juga orang yang hari ini sedang makan, dia tahu dirinya sedang makan, ya santai saja, enak, makannya dinikmati. Nah, maka sebab itulah kita harus mempelajari apa diri saya dan kemana setelah saya tiada. Untuk apa saya ini punya uang banyak? Untuk apa saya ini punya mobil bagus, rumah mewah, istri yang cantik, anak-anak yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik? Untuk apa? Tidak ada lain, semua manusia itu sama saja, ujungnya adalah untuk bekal kematian. Jadi kita ini, semua manusia ini
Apa yang dikerjakan oleh manusia sebenarnya ini? Hakikatnya manusia semua menunggu kematian, menunggu dipanggil kembali ke alam akhirat sana loh, negeri awal. Itulah manusia. Oleh karena itu saya mengingatkan kembali bagi yang sudah pernah menonton video saya ini, bahwa maksud hidup kita ini beribadah, menyembah kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Kuasa, yang tidak pernah mati. Itu loh. Jangan menyembah siapapun atau apapun, walaupun mempunyai kehebatan di mata kita. Misalnya ada orang kok bisa menghidupkan kambing mati. Jangan, karena itu bisa jadi perbuatan sihir, atau bisa jadi tipu menipu. Wah, ada orang bisa menghidupkan orang mati. Kemudian orang yang mati coba dipelajari terus sampai berapa lama, ternyata tidak ada 2 hari mati lagi. Ternyata kematiannya itu kematian yang betul-betul mati, akan tetapi dibuat rekayasa jantung, transplantasi jantung, sehingga menemui kematian kembali. Jadi apapun dan siapapun yang pernah hidup di dunia ini, bisa kita lihat makan dan minum, tidur, pergi ke kamar mandi dan sebagainya, itu bukan Tuhan kita yang harus kita sembah. Yang kita harus sembah itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Perkasa, Maha Esa, yang tidak pernah turun ke bumi ini. Sekiranya turun ke bumi, maka bumi ini hancur lebur binasa, semua yang hidup menjadi mati, kemudian kering kerontang, musnah bagaikan debu. Itu salah satu sifat dari Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Maha Kuasa, yang gaib, yang belum bisa dilihat saat ini, nanti setelah kematian. Bahkan ketika roh seorang akan keluar, kalau rohnya ini baik, yang Allah berkenan atasnya, Allah menampakkan dirinya, dilihat oleh orang yang soleh ini, orang yang beriman yang akan meninggal dunia. Ya itu maksud daripada kehidupan kita itu, ya itu. Nggak ada lain. Jadi presiden ya mati, jadi wakilnya ya mati, menteri ya mati, raja ya mati, orang kaya luar biasa, rumahnya tidak terhitung, di semua benua ada duitnya, di bank-bank manapun ada, sampai dihitung pakai triliunan itu udah tembus angka itu, jebol kalkulatornya ya mati. Nah itu loh keadaan manusia itulah. Kok orang bingung-bingung, itu berarti nggak tahu apa yang dia lakukan. Oleh karena itu ada orang yang mengerti maksud hidupnya ini. Nunggu kematian aja kok. Bekalnya apa sih loh? Kehendak Allah itu bekalnya bukan rumah-rumah kita, mobil-mobil kita, harta kita, tabungan kita, bukan kok. Yang ditanya itu nanti sholat kita loh. Manusia ciptakan dunia itu kan untuk menyembah kepada yang Maha menciptakan, Maha Kuasa, Maha beri rezeki, Maha menyembuhkan, dan Maha segala-galanya itu. Sholat minimal ya sholat tok itu ya, 5 waktu itu. Nah orang miskin tenang bahagia loh hari-hari sholat. Ada orang kaya raya tenang. Kemarin ada kambingnya dicuri, tenang. Sapinya dicuri orang, tenang. Sepeda motornya dicuri orang, tenang. Nggak pernah gelisah. Bingung, santai saja, karena dia tahu bahwa yang dibawa mati itu bukan harta benda. Lah yang nyuri ini gimana? Ya itu orang yang tidak tahu maksud hidup itu. Karena apa? Orang rezekinya itu sudah ada jadwalnya, sudah ada jaminannya, jatahnya sudah ada. Kalau misalnya diambil rezekinya dengan cara mencuri, padahal kalau tidak mencuri ya sama, dapatnya ya sama dengan berapa yang dia curi itu. Cuma waktunya aja itu loh. Makanya orang-orang yang tahu tentang maksud hidupnya itu bahagia dalam ketidakadaan harta ataupun berkelimpahan harta.
kedudukannya tinggi, orangnya tenang, bahagia, senyum, kesana kemari, ngerti. Nggak pernah merasa lebih baik, lebih tinggi, lebih kaya, dan sebagainya. Ini karena tahu maksud hidupnya. Tapi orang yang sudah banyak hartanya, nggak bisa bahagia, nggak bisa tenang ya karena tidak tahu maksud hidupnya. Demikian juga sebaliknya, nggak punya harta kok bingung-bingung nggak karuan, ya karena nggak tahu itu bahwa hidup ini nanti mati tidak membawa harta benda.